Memang keladi punya saya guys, yang sudah umurnya itu kurang lebih 2 tahun lah ya. Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia cara agar tanaman hias keladi awet hidup hingga bertahun-tahun. Nah, ini caranya. Nah, buat teman-teman nih di rumah yang menyukai dengan tanaman hias keladi yang sempat booming ya di waktu awal-awal pandemi itu, bahwa tanaman hias keladi itu sempat booming ya guys, dari berbagai jenisnya dan harganya sempat meroket pula. Nah, setelah lewat dari masa 2 tahun ini, ternyata tanaman keladi saya itu masih bisa hidup dengan subur guys, bahkan rimbun dan juga tidak mati. Nah, buat teman-teman nih yang punya tanaman hias keladi atau pengen menanam tanaman hias keladi, teman-teman jangan sungkan karena tanaman hias keladi ini ternyata bisa hidup loh sampai bertahun-tahun. Nah, untuk mendapatkan tanaman hias keladi yang bisa hidup bertahun-tahun hingga rimbun, saya akan beritahu tipsnya ya. Nah, ini dia. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada tanaman keladi punya saya guys, yang sudah umurnya itu kurang lebih 2 tahun lah ya, tapi masih bisa hidup dengan normal, bahkan semakin rimbun. Ini rimbun tapi pendek ya, jadi sangat cantik apabila kita taruh di dalam pot. Nah, tanaman hias keladi punya saya ini adalah jenis dari Sweetheart guys. Bentuknya lucu ya dan cantik tentunya, yaitu dari gradasi warna hijau lalu semburat warna pink ya. Terus ada warna sedikit putih berbercak di tengah-tengahnya, membuat tanaman hias keladi ini semakin indah apabila terkena sinar matahari siang guys. Misalkan pada waktu siang hari ya, itu terkena sinar matahari langsung, itu sangat ngejreng guys warnanya guys. Nah, buat temen-temen yang pengen punya tanaman hias ini, segera beli aja ya di toko online shop ataupun di toko online saya juga ada. Silakan ya, WA aja di 042 472 7041. Nah, tipsnya adalah untuk mendapatkan tanaman hias keladi yang bisa hidup hingga bertahun-tahun adalah penggunaan pupuk organik dan pergantian media tanam, yaitu minimal per 6 bulan sekali. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah pemupukan organik. Nah, pupuk organiknya teman-teman bisa membuat sendiri dari air cucian beras yang dicampur dengan IE4 ya. Nah, ini dia. Ini adalah IE4 atau bakteri fermentasi ya, yang biasa dipakai untuk pembuatan pupuk organik cair. Nah, biasanya paling mudah adalah dengan penggunaan E4 1 sendok makan ya, dicampurkan ke air cucian beras ya, dicampur lalu diberikan lagi gula merah 1 pieces, dihaluskan lalu diaduk, dicampur menjadi satu, disimpan dalam jerigen, ditutup kurang lebih selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu itu bisa dicarikan lagi ke air biasa. Air biasanya misalkan untuk air 5 liter, air bersih ya. Lalu pupuk organik yang udah jadinya adalah 60 ml. Tapi buat teman-teman yang nggak sempet ya untuk pembuatan pupuk organik di rumah, atau pengen mendapatkan pupuk organik yang paling bagus, yang paling the best, nah saya punya produk ini. Seperti biasa guys, ini adalah pupuk organik buatan saya, pupuk organik cair tanaman Zamroni yang mengandung ekstrak daun kelor guys. Daun kelor itu sangat bagus ya untuk pertumbuhan tanaman hias apapun, sehingga tanamannya akan cepat tumbuh dan semakin rimbun. Nah, ekstrak daun kelor itulah yang membuat pupuk organik buatan saya ini semakin bagus untuk perawatan tanaman-tanaman di rumah kita guys. Nah, buat teman-teman nih yang pengen membeli pupuk organik buatan saya ini, bisa juga ya WA di 0812 872 7041. Nah, sebagai contoh nih, ini saya sudah menyiapkan air sebanyak kurang lebih 3 liter ya, dan saya akan mencairkan atau mencampurkan pupuk organik buatan saya ini ke dalam air bersih ini. Nah, yuk langsung aja. Ini adalah contoh pemupukan ya yang dilakukan pada tanaman keladi saya hingga bisa hidup bertahun-tahun guys. Karena tanaman keladi ini merupakan tanaman berumbi ya. Jadi kalaupun sudah mati nih, ini tips lagi nih. Jadi apabila teman-teman punya tanaman keladi di rumah yang sudah gundul, tidak ada daunnya sama sekali, jangan dibuang untuk umbinya. Kita taruh aja, dipendam ya di dalam media tanam, di dalam pot seperti ini. Lalu kita rutin menyiramnya dengan larutan pupuk organik cair seperti ini. Nanti insya Allah sebulan atau 2 bulan kemudian dia akan tumbuh menjadi tanaman baru seperti ini. Nah ini contoh ya. Ini tanamannya langsung muncul setelah pemberian pupuk organik. Nah, lihat muncul ya calon-calon batang baru. Ini lihat. Nah, setelah pemberian pupuk organik dan rutin dilakukan, maka seminggu sekali disiram ya seperti ini. Nah, yuk langsung aja contoh pemupukan organiknya. Ini air 3 liter seperti yang bilang tadi ya. Lalu kita berikan pupuk organiknya kurang lebih 100 ml ya. Oke. Nah, kita aduk ya seperti ini.
barulah kita siramkan di bagian perakarannya guys. Nah yuk kita langsung siram di bagian perakarannya. Itu dia ya. Jadi sekali lagi kita siram pupuk organik ini bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali guys. Ingat ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang saya bilang tadi, yaitu penggantian media tanam. Media tanam yang saya gunakan ini adalah campuran dari sekam bakar ya, sekam bakar dan pupuk kambing yang dimix menjadi satu. Nah itu per 6 bulan sekali kita bisa mengganti guys, agar tanamannya itu tetap muncul ya tunas-tunas baru. Karena biasanya pada per 6 bulan sekali itu unsur hara sudah tidak ada di media tanamnya lagi. Khususnya adalah unsur hara organik ya. Jadi kita harus mengganti untuk media tanamnya. Itu yang kedua. Tips yang ketiga adalah selain dari pemupukan organik, penggantian media tanam per 6 bulan sekali, juga penyinaran sinar matahari guys. Ingat ya, tanaman agar bisa awet subur itu harus diberikan sinar matahari secara langsung biar tetap sehat. Contohnya ini ya, ini keladi sweater punya saya kenakan langsung sinar matahari pagi sampai siang. Alhasil tanamannya akan muncul terus batang-batangnya dan daun-daunnya sehingga makin rimbun dan juga kokoh ya, kokoh terus warnanya juga keluar karena terkena sinar matahari langsung. Nah tips berikutnya adalah kita harus mengembangbiakan dari tanaman keladi ini guys agar semakin rimbun. Saya gimana? Nah saya seperti ini. Nah keladi-keladi saya ini lihat ya, ini adalah keladi balon. Dan ini sudah muncul calon-calon anakan baru setelah pemberian pupuk organik ya, makin rimbun. Nah ini apabila muncul seperti ini hasil dari pemangkasan atau pemecahan umbi guys. Jadi sekali lagi, agar usia tanaman ini bisa awet, itu harus dicacah atau dipecah ataupun dilukai ya, minimal dilukai dari umbinya agar tanamannya itu muncul daun-daun baru, batang-batang baru sehingga semakin subur dan semakin rimbun. Nah saya kasih contoh untuk pemotongan pada umbinya guys. Ini saya akan lakukan pada tanaman keladi ini ya. Nah ini adalah tanaman keladi galaksi saya guys, yang masih imut ya, masih anakan, tapi sudah muncul calon-calon daun baru seperti ini. Nah ini ya, lihat udah muncul ya. Lalu ini satu lagi di bawahnya lancip, nah lihat kelihatan ya. Ini lama-kelamaan akan muncul batang baru, daun-daun baru dan akan semakin rimbun. Nah ini saya kasih contoh untuk pemecahan umbinya. Sekarang kita bongkar ya untuk umbi dari tanaman si keladi galaksi ini. Nah cekidot, ini dia. Ternyata guys, dalam satu pot tanaman keladi ini ternyata ada 3 umbi guys, 3 umbi ini ya, 1, 2, dan 3. Nah ini yang satu udah muncul daun baru ya, sedangkan yang kedua ini baru muncul tunas-tunas baru. Nah ini ya, belum muncul jadi batang baru atau tanaman baru. Nah ini contoh pemangkasan pada umbinya seperti ini. Ini kalau kita mau memecah jadi 2 bisa juga, artinya nanti ini akan menjadi 2 tanaman. Tapi kalau teman-teman tidak mau menjadikan 2 tanaman tapi ingin semakin subur, yaitu kita bisa melukainya aja dengan cara dipotong sedikit aja. Kita potong bagian samping seperti ini ya, dengan pisau yang tajam ini, lihat. Nah itulah, lihat ya, bagian bawah ini saya kupas habis. Ini akan memicu tumbuhnya akar-akar baru semakin panjang, jadi akan semakin awet untuk usianya karena kita melukai bagian bawahnya sehingga muncul akar baru, semakin rimbun akarnya, dan tanaman juga akan semakin sehat karena akarnya semakin banyak. Nah itulah tips ya, cara perlakuan pada tanaman keladi hias agar semakin subur, rimbun, dan awet usia tanamannya hingga bertahun-tahun. Oke ya, kalau kurang paham silahkan bisa bertanya di kolom komentar ya. Nah oke ya, cukup untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.